Baik, karena dari Kak Puja masih terkendala teknis, kita lanjut dulu untuk Kak Wahyu. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aris sebagai dosen BPL dan kepada teman-teman yang telah sudi mendengarkan presentasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemberian layanan dari saya yang berjudulkan Potensi Diri, di mana topik ini diangkat dari hasil angket yang telah disebarkan oleh saya kepada kelas 1 atau kelas 10 di SMA 2 Sidoarjo, di mana angka tertinggi pada bulan ini adalah potensi diri. Di sini saya menggunakan RPL yang nomor 1, tujuan layanan, peserta didik mampu mengenal dan menggali potensi diri, dan 2, peserta didik mampu berusaha dan meraih sukses di masa depan. Yang kedua itu ada teori, strategi, dan media. Teori saya menggunakan konstruktivisme, di mana konstruktivisme itu adalah membangun, dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berbudaya modern. Dalam tekanan ini bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, teknologi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu strategi. Saya menggunakan expository, di mana strategi ini menekankan pada proses penyampaian materi terhadap siswa atau sekelompok secara verbal guna mendapat penguasaan materi terhadap apa yang saya sampaikan secara optimal. Dan medianya saya menggunakan PPT, proyektor, dan LCD. Layanan. Yang pertama itu ada tahap awal. Yang pertama, guru BK membuka salam dan berdoa. Yang kedua, membangun raport, menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, suasana yang sedang dirasakan, atau ice breaking. Saya menggunakan ice breaking dengan judul Memahat Patung, di mana ice breaking ini saya memanggil 2 orang pasangan yang duduk satu bangku maju ke depan untuk memposisikan 2 ini menjadi 1 orang patung dan satunya lagi menjadi pemahat, di mana keduanya ini tidak saling berbicara dan 1 orang menjadi patung dan 1 orangnya itu menjadi pemahat. Pemahat ini menyuruh atau menggerakkan kepala atau tangannya si patung ini tanpa bersuara, di mana itu untuk pembelajaran bahwasanya menjadi orang lain itu tidak baik, atau menjadi orang lain itu atau menjadi orang yang diatur oleh orang lain itu tidak baik. Maka dari situ saya mengambil ice breaking memahat patung yang sesuai dengan potensi diri. Dan yang kedua itu ada tahap inti, di mana guru BK menjelaskan topik layanan tentang potensi diri. Saya menampilkan PPT yang telah saya buat. Dan yang kedua, peserta didik mengamati PPT yang telah saya buat sesuai dengan materi yang layanan. Dan yang ketiga itu guru BK mengajak brainstorming atau curah pendapat. Dan yang keempat, guru BK membuka sesi tanya jawab.
Dan yang kelima itu ada peserta didik mampu menuliskan potensi dirinya. Dan yang terakhir, guru BK membuat catatan selama proses layanan yang telah diberikan atau saya mencatat proses-proses yang telah saya laksanakan seperti itu. Dan yang ketiga itu ada tahap penutup. Di mana tahap penutup itu adalah peserta didik menyimpulkan atau merekspresikan dan mengungkapkan hasil kegiatan secara lisan dengan pertanyaan pemantik. Oh, ternyata potensi saya seperti ini. Oh, ternyata hobi saya seperti ini. Oh, ternyata kalau saya seperti ini, saya bisa meraih sukses di masa depan seperti itu. Dan waktunya itu adalah 10 menit. Dan yang kedua itu kan ada tahap inti, waktunya 30 menit. Dan yang pertama itu ada tahap awal, waktunya 5 menit. Dan yang keempat ada evaluasi atau asesmen. Yang pertama itu evaluasi proses. Guru BK melakukan pengamatan dan refleksi selama kegiatan berlangsung. Mulai dari perhatian peserta didik, antusias menjawab dan menyampaikan argumen atau pendapat dari si peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua ada evaluasi hasil. Peserta didik mengisi lembar evaluasi layanan bimbingan klasikal melalui selembar kertas yang ditulis tangan dengan kreativitas peserta didik itu sendiri yang berisikan tentang suasana selama mengikuti layanan, pentingnya topik yang dibahas pada hari ini, dan pemahaman yang didapatkan pada hari ini juga, dan rencana tindakan atau rencana kedepannya seperti apa, memahami dari topik yang telah saya berikan seperti itu. Semua waktu itu saya kemas dalam waktu 45 menit atau 1 kali 1 jam. Dan materinya seperti ini. Lampiran 2 ada potensi diri. Materi biasa seperti ini. Terus ada yang lampiran ketiga yaitu lembar LKPD berisikan tentang nama, kelas, nomor absen, dan pertanyaan yang dijawabkan oleh peserta didik. Terus ada lembar keempat atau evaluasi yang diisi oleh si peserta didik di kelas yang akan saya masuki. Seperti itu, atau yang akan saya berikan layanan. Dan yang kelima ada pedoman observasi proses layanan BK. Biasa ada nama, jenis kelamin, kelas, nomor absen, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh si peserta didik itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan. Oke, dikomentari Pak Arif dulu. Oke, Pak. Ini kurtilas ya. Ya. Nomornya harus juga dibuat. Jadi sudah Pak, ini Pak. Hah? Sudah. Ini. Mana? Kurikulum Merdeka. Ini. Mana? Oke. Ya, apa bedanya sih? Bedanya di mana? Bedanya di mana, yo? Perbedaan hanya di bentuk dan tugas perkembangan, aspek perkembangan, capaian layanan, terus tataran interaksi tujuan dari layanan itu sendiri, Pak. Dan ada profil Pancasila. Betul. Seperti itu. Kurang selebihnya sama sih, Pak. Hanya perbedaan hanya itu saja. Jadi Anda sudah paham ya, perbedaannya ada pada profil Pancasila, ada perkembangan, tugas perkembangan. Pada fase berapa SMA? Fase apa SMA? Fase E. Iku apa? Apa F iku? Iku tulisannya apa iku? Fase apa itu yang kamu tulis? Ini di laptop saya E, Pak. Lagi apa iki? Lagi apa tulisannya? Oh, E ta ini. Ya. Nah, SMP apa SMP? SMP apa SMP? SMP itu D. Ya. Oke. Di laptop teman-teman huruf F apa E? Kalau kelas 10 itu E. 12 F. Enggak, Pak. Soalnya di laptop teman-teman tuh ada yang E, ada yang F, tapi di laptop saya tuh E, Pak. Loh lah yo. SMA itu EF. Ya.
EF. Kelas berapa yang E? 10, Pak. Kelas 10. Oke, profil Pancasilanya kamu sudah tahu? Ya ini Pak, Gimana? saya benar kritis dan mandiri. Kamu dapat di mana profil Pancasila? Panduan yang di-share sama Pak Arif sudah dibuka. Bukunya ada di situ, ada bukunya di. Ya Pak. Ya, jadi profil Pancasila itu bukan dibuat-buat sendiri, tapi harus disesuaikan. Ada panduannya di buku itu, ya. Buku dari Dinas Pendidikan itu, dari Dikbud yang terbaru itu ada. Oke, nanti dicari ya, disesuaikan. Jadi bukan ada sendiri, tapi dicocokkan. Sudah ada di panduan itu ada. Iya Pak. Masukannya lagi, strategi itu jangan eksplorasi jigsaw, eksperimen, itu adalah pembelajaran. Kalau strateginya kalian itu bibliokonseling, ya, sinematologi atau sinematerapi, ya. Jadi bisa bibliokonseling itu bisa dengan buku, bisa dengan apa? Bibliokonseling bisa dengan video. Ya, jadi semuanya jangan jangan sampai meninggalkan video ya, karena YouTube itu sudah banyak yang istilahnya familiar dengan siswa kita, maka banyak sekali kita bisa memberikan pembelajaran melalui YouTube. Ya, melalui YouTube, videonya dipilih yang sesuai dengan topik kita, ya. Jadi dengan bibliokonseling, sosiodrama, ya. Tadi Anda mengatakan ice breaking di awal-awal, tahap awal, tapi tidak dicantumkan, harus nggak apa-apa dicantumkan. Di tahap awal itu, ya, ice breakingnya dicantumkan. Iya Pak, punya saya kan sudah dicantumkan Pak. Oke, jadi strategi sama dengan metode, strateginya itu jangan sama dengan pembelajaran, eksplorasi, jigsaw, eksperimen, ya jangan. Jadi bibliokonseling, sosiodrama, empty chair, kayak gitu ya. Baik Pak. Jangan ekspositori, jangan ekspositori. Nah, itu pembelajaran. Memang panduan yang diberikan sama panitia PPG, PPL itu tidak ada yang spesifik dengan BK, ya. Tapi apa yang diberikan oleh Pak Arif pada saat ini itu adalah dari hasil tim PPGBK, ya. Baik Pak. Ini semuanya Anda harus menyesuaikan RPP yang sudah dikasih Pak Arif contohnya. Karena apa? Khawatirnya nanti waktu UKIN Anda diuji nggak bisa apa-apa RPP-nya, ya. Nanti nilainya rendah, jadinya nggak lulus. Nggak bisa masuk di tahap apa, mungkin nggak boleh UTS atau apa, ya. Baik. Itu. Jadi harus disesuaikan, semuanya harus membuat dengan RPP ini. Jangan takut Pak. Anda membuat format dengan RPP semacam ini. RPL Pak. RPL semacam ini karena kepala sekolahnya sudah sudah care dengan adanya perubahan baru, ya. Apa istilahnya itu, adanya kurikulum yang baru. Kemarin kan sudah bilang barangkali dari kalian itu bisa memberikan yang terbaru buat sekolah itu.
gitu ya. Baik, Pak. Jadi Anda nggak usah takut. Justru barangkali akan ini, oh ini ya benar, iya. Silakan tanya sama Pak Arif kalau memang belum paham misalnya. Ya nggak apa-apa. Anda bilang gitu aja ke guru-guru di situ ya. Baik, Pak. Jadi Baik, Pak. ini format yang terbaru RPP-nya. Coraknya memang harus, atau formatnya, template-nya itu harus menyesuaikan dengan BK. Jangan sampai seperti pembelajaran mata pelajaran ya, mapel ya, guru mapel. Ya, Pak. Terus tahap intimu berarti ya obrol. Jadi tambahi lagi ya materinya. Materinya tadi ada enggak referensinya? Ada Ada, Pak. referensinya. Ada, Pak. Nanti lihat. Pak Arif lihat referensinya. Ini, Pak. Ini, Pak. Yang materi. Pertama soalnya Iya, Daftar pustakaan nih kok sidik rek. Kamu kan sudah diajarkan mencari materi itu di Google Scholar sebanyak-banyaknya, ngono loh. Baik, Pak. Ya, saya Google Scholar itu Baik, Pak. banyak. Oh, cek kok panjang. siji. Kan banyak di situ, ya. Baik, Pak. Ini Baik, Pak. malah kumpulan lengkap materi. Jangan kamu harus bisa meramu sendiri dari Oke, Pak. beberapa bacaan itu dirangkai menjadi satu, gitu loh. Baik. Ya, ditambahi ya semuanya. Daftar pustaka itu harus kaya dengan literatur, harus kaya dengan literatur. Di Google Scholar adanya. Baik, Pak. Oke, sama tadi itu medianya ya, ditambahi dengan video. Berarti strateginya bisa biblio konseling, ya. Kalau kalian kepingin dengan suatu permainan ya role play atau sosiodrama, kan begitu ya. Ya, ya, Pak. Oke, bagus ya, sudah bagus ini. Nanti diperbaiki lagi. Baik. Next, lanjut. Yang berikutnya siapa? Bentar saya tutup dulu, Pak. Ya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari RPL saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan saya yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya pada Kak Puja Rahayu Prasetyo. Sudah? Kamu saya screen sendiri apa? Saya kirim, saya kirim. Baik, mohon izin mempresentasikan Pak Arif. Asma ini sudah direkod ya? Sudah. Asma, sudah direkod enggak? Ya, sudah Pak. Oke. Jangan lupa ya nanti di rekamannya dikasihkan Pak Arif ya. Sudah. Baik, mohon izin mempresentasikan Pak Arif. Berikut RPL yang sudah saya buat berdasarkan observasi dari kelas 12 MIPA 8. Di sana menunjukkan siswanya dominasi dengan permasalahan
kurangnya semangat dalam belajar. Sehingga saya memilih topik meningkatkan motivasi belajar, bidang belajar, komponen layanan dasar. Terdapat teori konstruktivisme dan strategi sinematerapi. Di sini saya menggunakan sinematerapi dengan tujuan untuk memberikan video motivasi kepada peserta didik. Dan juga saya juga akan membuat media PPT. Berikut langkah-langkah kegiatan yang akan saya lakukan. Dimulai dari tahapan awal berdoa, tahapan inti, dan sampai tahapan penutup untuk refleksi mengenai materi yang sudah disampaikan, mengenai materi yang sudah diterima oleh peserta didik. Berikut tugas perkembangan dan terdapat lampiran untuk tugas siswa juga di bagian bawah, Mbak Asma. Lagi. Terus. Berikut setelah saya berikan materi, harapannya siswa merefleksi materi yang sudah saya berikan dengan mengisi lembar instrumen berikut, Bapak. Dan terdapat daftar pustaka mengenai materi-materi yang sudah saya berikan pada siswa. Ada di atas, Mbak. Saya mengambil 3 referensi yang saya dapatkan. Terus. Ini untuk angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal yang sudah saya berikan. Kurang lebih seperti itu, Pak Arief. Mohon bimbingannya apa ada? Oke. Coba diataskan lagi, udah. Oke. Oke. Anda tahu nggak itu C1, C5, tahu nggak ini maksudnya apa? Tujuan layanan ini C4, C5 ini apa maksudnya? C4 sendiri itu untuk mengevaluasi, Bapak. Enggak, apa sih itu? C4, C5 itu apa? C4, C5 itu untuk mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai kesulitan yang didapat gitu, Pak. Kemampuan berpikir. Iya, kemampuan berpikir gitu. Taksonomi Bloom. Nggih, dari taksonomi Bloom. C1 itu remembering. Ya, C2 itu understanding. C3 apa? C3. Apa ini, C3? Taksonomi Bloom. Bentar. Appling. Ya, itu. Appling. Ya. Analisis. Memahami, mengingat, paling rendah itu mengingat. Nggih. Kedua memahami, ketiga menerapkan, terus menganalisis, mengevaluasi, yang terakhir mengkreasi. Membuat, jadi mengkreasi ya, creating. Jadi kalau mereka sampai menghasilkan suatu proyek, misalnya Anda memberikan bimbingan karir, ya, bimbingan karir, misalnya tentang bagaimana mereka bisa mandiri, bisa menghasilkan suatu proyek itu karya atau hasil yang dibuat oleh mereka, itu yang disebut dengan C6, ya, C6. Jadi perubahan dari awalnya mungkin C2 Anda kembangkan sampai pada C5 dan C6, itulah yang disebut dengan Anda ada keberhasilan meningkatkan dari sebelum Anda berikan layanan bimbingan klasikal dengan setelahnya, ya.
gitu. Oke. Oleh karena itu sebelum membuat itu yang dilakukan adalah need assessment, menilai kebutuhan ya. Anda menyebutnya asesmen gitu aja sudah boleh. Ya, asesmen ya, menilai. Nah, isinya asesmen menggunakan observasi, boleh dengan wawancara, ya, WOD, wawancara, observasi, dokumentasi, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bertanya, ini dasarnya dari mana? Anda menentukan pesertanya, dasarnya adalah asesmen gitu aja. Saya telah melakukan asesmen. Asesmennya menggunakan apa? Dengan observasi, ya, dengan wawancara, ya, dengan angket, dokumentasi, boleh. Jadi bilangnya adalah asesmen. Oke, berarti sudah paham Puja, ya? Iya, Oke. Bapak sudah. Oke. Pak Arief, Terus apa saya boleh bertanya? silakan. Oke. Ini kan tadi terdapat teori dan strategi, sedangkan strategi saya menggunakan sinematerapi. Untuk teorinya sendiri niku apa sudah benar memakai konstruktivisme, Bapak? Teorinya itu konstruktivisme tentang apa tadi topiknya? Topiknya tentang apa? Motivasi, meningkatkan motivasi. Enggak apa-apa ya. Konstruktivisme itu kan apa sih konstruktivisme itu apa? Apa? Itu Apa Puja? Interpretasi pikiran Interpretasi pikiran. iya. berdasarkan pengalaman. Iya ya. Konstruktivisme. Jadi konstruktif itu membangun, membentuk ya, dari hasil pengalaman-pengalaman. Kita dan semua orang itu dibesarkan dari pengalaman-pengalaman, dari konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu begitu. Jadi kita ini dapat sampai besar ini ya karena konstruktivisme oleh lingkungan kita. Teori konstruktivisme gitu. Boleh ya, teorinya boleh. Tapi strategi itu kan sama dengan metode. Upayakan jangan sama dengan model-model pembelajarannya Maple ya. Tadi pakai video, sudah pakai video, Puja. Iya, saya pakai video motivasi, Bapak. Oke, kalau kamu tidak, kan nggak bisa mungkin ya, apa namanya, dalam RPL itu paling tidak gini, tampilan pertamanya itu kamu screenshot, taruh di situ, terus di bawahnya kasih linknya, ya, link YouTube-nya ya. Link Siap, YouTube-nya. Bapak. Kalau kamu punya sendiri videonya, bisa ditaruh di Google Drive, share linknya yang kamu taruh di bawahnya gambarnya video tadi. Sehingga RPLBK ini, Rek, itu nggak garing seperti RPP, ya, nggak garing seperti RPP. Paham ya maksudnya Pak Arif ya? Iya, paham Bapak. Jadi tidak hanya seperti ceramah saja, diskusi saja ya. BK ini asik sekali, ada ice breaking-nya ya. Tolong nanti ice breaking-nya gunakan yang di-share Pak Arif kemarin. Itu apa yang tak kasih kesampaian ini bukan dari Pak Arif loh ya. Ini dari kita membimbing PPG itu. Maka serap gunakan ya, gunakan itu sehingga sampean benar-benar PPG ini benar-benar dapat ada hasilnya gitu loh. Nanti digunakan ya Mas Wahyu, ambil dari situ ya, ambil dari situ tadi.
Masih punya toh filenya yang dikirim Pak Arif itu? Masih Pak. Masih Bapak. Masih Pak. Ya. Oke Puja, sudah cukup ya. Ya, terima kasih Pak Arif. Yo, sama-sama. Selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Puja dan terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya presentasi dari Asma Raifana, waktu dan tempat. Iya, saya sendiri, waktu dan maaf. Afida. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk RPLBK yang sudah saya buat. Di sini sasarannya adalah kelas 10, komponen layanan dasar, bidang belajar, topiknya strategi belajar sesuai gaya belajar. Kenapa saya memilih topik tersebut? Karena dari hasil asesmen kami menggunakan instrumen AKPD. Di situ peserta didik merasa kesulitan dalam memahami pelajaran tertentu. Nah, hal ini dikarenakan karena gaya belajar mereka yang belum sesuai. Kemudian alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Nah, di sini ada tujuan layanan, ada 3C2 mengenai pemahaman berkaitan dengan gaya belajar, kemudian C3 peserta didik dapat menerapkan, kemudian dan C4 peserta didik dapat menganalisis gaya belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian teori, strategi, dan media. Di sini menggunakan teori konstruktivisme. Strateginya menggunakan bibliokonseling, tanya jawab, dan curah pendapat, serta tes gaya belajar. Kemudian untuk medianya di sini ada video layanan, alat tes gaya belajar yang dilakukan melalui Google Forms. Untuk tes gaya belajarnya melalui Google Form, contohnya seperti ini Bapak yang sudah dibuat. Jadi di sini ada nama, kemudian kelas, jenis kelamin, kemudian jika sudah diisi misalkan nah, masuk di selanjutnya di sini ada lembar pernyataan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Jadi dari untuk poin A itu menunjukkan kriteria gaya belajar visual, sedangkan poin B itu menunjukkan kriteria auditorial dan C kinestetik. Di sini ada 30 pertanyaan. Nah, kemudian di akhir mereka akan menjumlah total jawaban A, B, dan C. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Ada tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup, serta evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk evaluasi hasil yang dilakukan oleh peserta didik, kami membuat angket seperti ini melalui Google Forms. Ada nama, nomor absen, jenis kelamin. Nah, ada pertanyaannya ada 1 sampai 4 dengan poin 1 terendah dan 4 tertinggi. Di sini hanya ada 6 pernyataan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Contohnya, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan, memperoleh banyak pengetahuan, pentingnya bersikap sesuai dengan gaya belajar, meyakini diri akan lebih baik, mengembangkan perilaku. Dan selanjutnya, ini untuk yang Kurtilas, kurikulum 13. Dan selanjutnya untuk RPLBK dalam bentuk kurikulum merdeka. Nah, di sini yang membedakan ada di fase E untuk di bagian atasnya, karena kelas 10 adalah fase E. Kemudian ada tugas perkembangannya,
aspek perkembangan, capaian layanan, tataran internalisasi tujuan layanan, untuk tujuan sama dengan yang tadi, dan ada profil pelajar Pancasilanya. Untuk teori, strategi, dan media tetap sama, Pak. Nah, selanjutnya di sini di bagian lampiran 1, karena tadi menggunakan bibliokonseling dan video layanan. Di sini ini untuk screenshot video yang sudah dibuat dan ada link YouTube-nya. Untuk lampiran 2 berisi tentang materi tentang gaya belajar, pendapat para ahli, manfaat, memahami gaya belajar, pentingnya bagi peserta didik itu apa, kemudian macam-macam gaya belajarnya, visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, kemudian ada rangkuman mengenai ciri-ciri gaya belajar tadi, dan daftar pustakanya ada 5. Kemudian di bagian lampiran 3 ada angket gaya belajar, seperti yang tadi ada di Google Form, yang sudah dimasukkan dalam Google Form. Kemudian di bagian lampiran 4 ada angket evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal, sama seperti yang tadi sudah disampaikan melalui Google Form. Nah, kemudian di lampiran 5 adalah pedoman observasi proses layanan BK yang dilakukan oleh guru BK. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya Pak Arief. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Google Form itu sekarang ini anak SMP pun juga sudah bisa ya. Google Form. Artinya bisa ngisinya ya. Bisa ngisinya. Jadi bagus, Asma sudah menggunakan Google Form ya sebagai instrumen. Saya kira sudah cukup ya, strategi yang digunakan juga bagus, sudah berkesesuaian. Videonya menggunakan nggak? Digunakan? Digunakan, Bapak. Oke. Iya. Sudah menemukan videonya? Buat sendiri, Bapak. Oh, sudah ada linknya, URL-nya ada? Ada, sudah dicantumkan tadi. Oke, wes. Iya. Sudah bagus. Next, kalau begitu lanjut yang lain. Baik, untuk selanjutnya. Siapa? Safira? Safira apa? Siapa? Safira Palvi. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat untuk Kak Safira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kalian di perpustakaan, enggak? Bukan. Di mana? Kalian di mana? Ya, di perpustakaan. Perpus, Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang sudah saya buat berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan untuk kelas 11 IPS 1. Di sini untuk RPL yang pertama, RPL Kurtilas atau kurikulum ke-13, komponennya adalah komponen layanan dasar, bidangnya bidang belajar dengan topik kiat menumbuhkan minat membaca. Kenapa saya memilih topik kiat menumbuhkan minat membaca? Karena berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, butir instrumen yang tertinggi yaitu berada pada saya jarang sekali mengunjungi perpustakaan untuk membaca dengan hasil persentase 4,48% dengan jumlah responden yang memilih instrumen tersebut
kebutuhannya yaitu 26 dari 28 siswa. Kemudian untuk tujuan layanannya yang pertama, peserta didik mampu merasionalkan tentang minat membaca yang masuk dalam C4, tataran C4. Yang kedua, peserta didik mampu mempertimbangkan fungsi peningkatan minat membaca yang masuk dalam tataran C5. Peserta didik mampu mengecek faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat minat membaca C5. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merekonstruksi tujuan membaca atau C6. Di sini teori, strategi, dan media yang saya gunakan. Yang pertama untuk teorinya yaitu teori behavioristik. Untuk strateginya jigsaw, surat pendapat, dan tanya jawab. Medianya PPT dan video. Berikut langkah-langkah kegiatan. Di tahap awal, guru BK membuka salam dan berdoa. Kemudian guru BK membangun raport yang dengan melakukan SBQ. Kemudian yang terakhir, guru BK mengecek kehadiran siswa. Pada tahap inti ini, guru BK memberikan pengantar mengenai topik siap menumbuhkan minat membaca. Kemudian karena saya menggunakan strategi jigsaw, saya membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok yang membahas mengenai materi siap menumbuhkan minat membaca, yang terdiri dari definisi minat membaca, fungsi peningkatan minat membaca, faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca, tujuan membaca, dan cara untuk menumbuhkan minat membaca. Kemudian setiap kelompok itu nantinya akan mendiskusikan mengenai topik yang sudah ditentukan dan membuat media untuk bahan presentasi. Kemudian setelah berkelompok, masing-masing anggota kelompok berkeliling ke kelompok lain untuk mencari informasi mengenai topik bahasan yang lain, dan satu anggota kelompok menetap di kelompok dan bertugas untuk mempresentasikan materi kepada kelompok lain. Yang terakhir, guru BK akan memberikan arahan dan penekanan mengenai topik yang sudah dibahas dan memutarkan video tentang topik yang dibahas. Kemudian pada tahap penutup, guru BK mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan. Kemudian guru BK memberikan apresiasi atas partisipasi aktif peserta didik dan membuat suasana hidup dalam proses pemberian layanan berlangsung. Dan yang terakhir, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa, bersyukur, dan salam. Dan yang terakhir, pada tahap evaluasi, di sini ada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Di evaluasi proses ini, guru BK akan melakukan pengamatan dan refleksi selama kegiatan berlangsung, mulai dari perhatian peserta didik, antusias, menjawab dan menyampaikan pendapat. Kemudian untuk evaluasi hasil, ini peserta didik mengisi lembar evaluasi layanan bimbingan klasika melalui dokumenten yang telah disediakan yang berisi tentang suasana selama pelayanan, pentingnya topik yang dibahas, pemahaman yang didapatkan, rencana tindak lanjut setelah memahami topik tersebut. Selanjutnya, ini salah satu RPL yang saya buat, yaitu kurikulum merdeka. Untuk komponennya sama, layanan dasar, bidang layanan belajar, topiknya siap menumbuhkan minat membaca, kelasnya 11 semester genap. Untuk fasenya yaitu fase F karena ini masuk kelas 11. Untuk alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Untuk tugas perkembangannya yaitu mewujudkan peserta didik atau konsuli yang memiliki kebiasaan dan budaya membaca yang tinggi. Untuk aspek perkembangannya yaitu kematangan intelektual. Capaian layanan, peserta didik memahami minat membaca untuk menciptakan kebiasaan dan budaya membaca, serta mengaplikasikan kebiasaan dan budaya membaca tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tataran internalisasi dan tujuan layanannya, peserta didik dapat melibatkan diri dalam membangun kebiasaan dan budaya membaca baik di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Untuk tujuannya sama seperti yang tadi. Untuk profil pelajar Pancasilanya di sini saya mengambil bernalar kritis, yang kedua kreatif, dan yang ketiga adalah mandiri. Untuk teorinya dan langkah-langkahnya sama seperti RPA yang pertama. Kemudian untuk lampirannya di sini adalah lampiran video tentang menumbuhkan minat membaca. Saya mengambil video dari salah satu influencer yaitu Sanjit Pragiwaksono, di mana beliau di sini menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menumbuhkan minat membaca yang bahasanya juga tidak terlalu baku dan bisa masuk untuk kalangan remaja saat ini. Ini juga ada link untuk video YouTube-nya yang nantinya akan saya berikan. Kemudian ini adalah lampiran materi layanannya. Dan di sini ada angket evaluasi hasil layanannya yang nantinya akan diisi oleh siswa dalam bentuk Google Form. Ini dalam bentuk lampirannya seperti ini. Ada 6 butir. Kemudian ini untuk pedoman observasi atau evaluasi proses layanan BK-nya yang akan digunakan untuk mengawasi proses selama pemberian layanan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon bimbingannya Pak Arif.
Oke. Coba diataskan lagi. C4, C5, Oke. Gimana? Tadi Bapak kan bilang kalau ternyata BK itu tidak boleh menggunakan jigsaw, tapi kan ini saya sudah membuatnya jigsaw. Mungkin nanti saya akan bisa mengganti strateginya, Bapak. Tapi mohon bimbingannya, Bapak. Ya. Kira strategi apa ya Ya. yang sesuai dengan itu? Bisa Ya, sesuai dengan tapi sudah bagus ya. Ini sudah bagus. Karena memang dalam buku panduan yang di-share oleh panitia memang sama sekali tidak ada BK ya. Tidak ada ya. Maka alhamdulillah kita panitia ini aku panitia apa enggak? Jadi Pak Arif ini sudah bersama dengan tim dosen BK ya. Itu sudah merancang, hanya masih belum ada panduan yang dibuat ya. Nah, ini sekarang ini maka diberikan kepada kalian itu. Ini sudah bagus ya. Hanya saja nanti itu tadi dihilangkan yang jigsaw-nya kayak gitu ya. Diganti yang sesuai. Nah, apa kira-kira nanti yang sesuai? Kamu pakai video ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, Jadi saya pakai video, Bapak. gitu ya. Iya. Berarti ini nanti saya ganti strateginya menjadi sinematerapi ya, Pak? Boleh, video konseling boleh. Geng. Kemudian apa sih videonya apa tadi? Tentang apa? Videonya tadi tentang itu ini. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca yang dijelaskan sama Panji Pragiwaksono. Oh iya. Beliau ini salah satu influencer ya. Oke, siapa ini? Kok wajahnya kayak Panji? Iya, Pak. Itu Panji Pragiwaksono, Bapak. Iya, ini videonya Panji, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi kebetulan kemarin saya menemukan video ini yang ya mungkin kalau diberikan kepada kelas 11 itu masih relate, Bapak, gitu, karena bahasanya juga masih bisa diterima gitu untuk kalangan muda saat ini. Oke, saya kira sudah bagus, Safira ya. Oke, ganti sekarang siapa? Alfiani. Terima kasih, Bapak. Berarti ini nanti saya tinggal mengganti strateginya saja, Bapak. Ya. Untuk teorinya, apakah sudah betul, Pak, behavioristik? Karena saya berpikir kan, iya. Mengubah mindset perilaku. Ya, apa-apa. Ada perilaku yang diharapkan untuk berubah kebiasaannya gitu. Nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Ya. Baik, terima kasih, Bapak. Ya. Suaraku keluar nggak? Halo? Iya, suaranya keluar. Ya, sama. Baik, terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk halaman yang pertama ini ada RPL Kurtinos atau kurikulum 13. Komponennya yaitu layanan dasar, bidangnya pribadi, topiknya pola hidup bersih dan sehat.
Kenapa memilih pola hidup bersih dan sehat? Karena dari hasil asesmen yang saya berikan di kelas 10.4, anak-anak itu kurang paham mengenai pola hidup bersih dan sehat. Angka kebutuhannya tinggi. Kemudian semester genap alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Tujuan layanan yaitu peserta didik mampu memahami pengertian pola hidup bersih dan sehat. Peserta didik dapat menilai penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah dan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu memprakarsai penerapan pola hidup bersih dan sehat. Saya langsung ke kurikulum Merdeka saja ya Pak ya. Silakan. Ya. Nah, di sini komponennya ada layanan dasar, bidang layanan pribadi, topiknya pola hidup bersih dan sehat, kelasnya 10.4, fase E, alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Nah, di sini yang pertama ada tugas perkembangan, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memahami pola hidup bersih dan sehat. Aspek perkembangannya untuk kematangan intelektual dan kemandirian dalam belajar. Capaian layanannya, peserta didik dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tataran internalisasi tujuan layanan yaitu peserta didik mengetahui pola hidup bersih dan sehat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tujuan layanan yang pertama peserta didik memahami sesuai dengan C2. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pola hidup bersih yang sehat di lingkungan rumah dan sekolah sesuai dengan C4. Yang ketiga, peserta didik mampu memprakarsai penerapan pola hidup bersih dan sehat yaitu C5. Profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis dan mandiri. Teori yang saya gunakan konstruktivisme, jadi membangun pengetahuan dari pengalaman. Kemudian strateginya jigsaw, tanya jawab dan diskusi. Medianya LCD dan video tentang pola hidup bersih dan sehat. Dan ini untuk langkah awalnya. Kemudian tahap inti, tahap satu, dan evaluasi. Kemudian di sini ada materi pola hidup bersih dan sehat beserta daftar pustakanya. Kemudian saya juga memberikan video pola hidup sehat dari YouTube. Sudah tertera untuk linknya, Pak. Kemudian ada pedoman observasi proses layanan BK, sehingga saya mengetahui bagaimana proses layanan yang saya berikan, apakah sudah maksimal atau tidak. Kemudian yang terakhir ada angkat evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada tambahan Bapak, mohon arahannya, Pak. Coba diataskan lagi. Yang ini, Pak, kurikulum Merdeka. Yang Kurtilas. Kurtilas. Ini, Pak. Oke, nanti diperbaiki ya strateginya ya. Ya, iya Pak. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah bagus ini. Jadi kalian semua sudah bagus, sudah bisa menyesuaikan dengan EPP. Sekarang ini layanan dasar. Layanan dasar itu kan ada bimbingan baik itu klasikal maupun bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok. Next, daring kita, bimbingan daring atau online untuk mungkin minggu depan ya, minggu depan mungkin Jumat atau hari Sabtu Anda presentasi RPP dengan layanan responsif ya. Nanti disepakati apakah Anda layanan responsifnya itu RPL-nya individual atau kelompok, konseling kelompok, konseling individual ataukah konseling kelompok. Ya, silakan aja. Lah nanti minggu terakhir ya, pertemuan terakhir boleh yang selanjutnya. Artinya gini, minggu depan mungkin konseling individual, kalau sepakat individual semua ya. Minggu yang terakhir, bimbingan online yang terakhir adalah konseling kelompok gitu ya. Tuh. Sudah bikin apa belum? Belum.
Belum, Bapak. Ya wes, nanti disepakati ya, kesepakatan nanti. Baik, Bapak. Saya kira itu. Terus kemudian dalam mengisi LMS, jangan meniru teman-teman yang lain, ojo guyonan rek. Jadi nek disuruh diskusi, ya diskusi tentang kegiatan-kegiatan Anda. Serius gitu. Karena yang membaca bukan hanya dosen BK ya, Ya, tapi seluruh Indonesia, khususnya adalah Dinas Pendidikan di pusat. Gitu ya. Jadi ini yang membaca panitia dari pusat gitu loh. Penentu Anda nanti lulus dan tidaknya. Kalau kita kan hanya mengupayakan nilai. Anda kalau semacam ini Pak Arif sudah kasih nilai pasti yang tinggi ya. amin. Sudah membuat Alhamdulillah. Terima seperti kasih, ya. Pak Arif. Tapi kan kalau Anda dilihat nanti bagaimana diskusi di LMS, nah itu penentunya nanti dari Jakarta. Upayakan sungguhan ya. Baik, Pak. Jangan kayak guyon itu apa? Ya kayak gitulah anak-anak itu hanya satu kata kayak menyapa gitu ya, saling curhat kayak gitu itu jangan kayak gitu. Jadi diisinya itu diisi benar-benar tentang masalah kegiatan Anda PPL itu ya. Loh. Gitu ya. Jadi kalau diskusi sungguhan. Terima kasih Anda sudah diskusi di apa namanya di bagian apa ini? Di bagian apa yang observasi. Di apa yang kemarin sebelumnya kolaborasi ya. Di ruang kolaborasi Anda sudah mengkomentari dari pertanyaannya Pak Arif sudah. Ya. Yang diunggah ini Pak Arif akan lihat apakah Anda semuanya sudah unggah. Karena Pak Arif kemarin mau menilai itu menunggu semuanya sudah unggah ya. Ya. Saya nggak mau hanya Asma, memang Asma ini luar biasa ya. Iya Bapak, kami sendiri itu sangat termotivasi dengan adanya Mbak Asma. Iya, catatannya Bu Septi kan selalu konfirmasi ke Pak Arif, Pak, koordinasi, Pak, sudah Asma yang barusan Pak yang mengumpulkan ya masalah RPP-nya. Yang lain ini harus ya. Ini Wahyu sudah. Kemudian tak cari lagi. Nanti biar tak nilai Pak Arif. Mbak Asma ini menjadi guru, Pak, menjadi guru bagi kita semua yang ada di sini, Pak, sebetulnya. Nah, kalau model, namanya model ya, model. Iya, benar, role model bagi kami, Bapak. Nanti kalau bisa, kalian semua itu harus menjadi model ya bagi yang lainnya, jangan hanya Asma saja. Siap, Bapak. Nur, terus Oke, sudah semuanya. Puja, Safira ya. Sudah semua. Jadi Pak Arif sudah bisa memulai untuk memberikan penilaian. Saya kira itu teman-teman. Pak Arif sudah bersyukur ya Anda pada siang hari ini sudah bisa menunjukkan hasilnya bahwa Anda bisa menggunakan RPPL yang sebagaimana yang diharapkan. Dan saya berharap nanti itu diaplikasikan ya. Anda sudah masuk di kelas belum? Asistensi belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, gitu ya. Jadi semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa kabar semuanya? Semangat pagi. Gitu, harus semangat gitu. Terus ajak dulu mereka bermain game-game dengan ice breaking itu tadi ya. Banyak sekali. Oh, Pak Arif itu banyak ice breakingnya, wakai. Itu harus dikuasai sehingga kita tidak tadi bahasanya Pak Arif apa Wahyu? Garing. Enggak garing kalau apa namanya? Kalau guru mapel kan dia kemampuannya di awal-awal dia melakukan brainstorming,
persepsi, ya, penjajakan dulu. Anak-anak, ya, apa materi yang akan disampaikan dijajaki dulu pengetahuan awalnya, ya, persepsi. Anak-anak, kira-kira Anda sudah tahu apa yang disebut dengan motivasi, apa yang disebut dengan apa jenenge cita-cita, ya, misalnya konsep diri kayak gitu ya. Itu guru mapel itu. Nah, kalau kita dengan berbagai macam permainan bisa membagikan metaplan, kertas lipatnya, apa jenenge? Kertas lipat, origami. Pak Arif kalau tampil-tampil memberikan motivation ya, achievement, academic achievement itu di tasnya ada kertas kecil-kecil seperti tadi, kertas namanya kertas plan apa namanya metaplan ya, metaplan itu dibagikan kepada mereka ya, keinginan apa sih yang ingin kamu ketahui dari topik hari ini misalnya kayak begitu ya, dibagikan kepada mereka. Habis gitu tanpa dikasih nama digulung misalnya, terus dibagikan secara acak, terus dibacakan temannya misalnya, itu kan asik ya, dibacakan. Lebih asik lagi disuruh nebak kira-kira ini tulisannya siapa. Alfiani. Nah, oh keren ya ini. Nah, kamu berbakat menjadi apa namanya dukun. Ya, karena nggak ada namanya kan, tapi hanya tulisan saja bisa mengetahui ya, ini kira-kira tulisannya siapa ini, Alfiani gitu kan, luar biasa, berarti dia berbakat menjadi dukun ya. Nah kayak gitu itu kan jadi asik. Kemudian metaplan juga bisa digunakan berfungsi untuk ditempel semua harapan itu, namanya pohon harapan. Ditempelnya di kertas plano ya. Sehingga kan kelihatan warna-warni bagus sekali ya, di kertas planonya itu digambari apa namanya pohonnya itu, kemudian ditempeli itu tadi gitu. Silakan Anda tempelkan gitu kan di tiang-tiangnya ya, di ranting-rantingnya itu. Kan jadinya bagus. Jadi banyak sekali media yang bisa digunakan sehingga menarik ya, sehingga tadi ada instrumen yang Anda gunakan untuk mengetahui ya apa namanya, instrumen observasi pelaksanaan itu loh. Apakah layanan Anda berikan itu menyenangkan, menarik buat mereka, itu begitu. Oke, saya kira itu cukup sekian. Pak Arif sangat puas ya, Anda semuanya sudah bisa membuat RPL layanan dasar. Terima kasih, bisa ditutup sama Asma ya. Kita akhiri juga dengan hamdalah nanti. Silakan Asma. Terima kasih Pak Arif untuk waktunya dan terima kasih untuk motivasinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyampaikan RPL-nya sehingga kita semua bisa belajar bersama. Marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi ya. Insya Allah Pak Arif kalau nggak Selasa Rabu mungkin ya Pak Arif kunjungan ya. Oh iya. Siap. Ya pokoknya kalau mau ke situ tak bilang lah. Nah ya. Iya, Pak. Asma jangan lupa recordingnya nanti Pak Arif dikasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Terus iki, Mati temannya Mbak. Temannya mati. Iko disuruh mengganti.